Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa RPL 03 jurusan Teknologi Rekayasa Elektromedis akan menjelaskan tentang alat infantoarmer. Perkenalkan, nama saya Devia Fernanda Kase dengan NIM P278381251138. Selanjutnya ada teman saya. Saya Muhammad Alfani Branuddin dengan NIM P278381251128. Kemudian ada teman saya. Saya Nafinda Registapuri dengan NIM P278381251132 dan teman saya. Baik, dan saya Hairunisa Nopiahar dengan NIM P27838125122. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang alat infantoarmer yang meliputi deskripsi alat, indikasi, sistem alat, dan pemeliharaan dari alat infantoarmer. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan pertama itu kita akan membahas tentang apa sih itu alat infantoarmer. Nah, alat infantoarmer itu adalah alat yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh pada bayi baru lahir agar tetap stabil. Nah, cara kerja dari alat infantoarmer itu sendiri adalah memberikan panas radiasi dari heater yang ada di atas alat infantoarmer itu sendiri. Baik, lanjut pada prinsip dasar dari alat ini. Nah, prinsip dasar dari alat ini yaitu menggunakan regulasi pada neonatus, yang dimana bayi memiliki kemampuan terbatas untuk mempertahankan suhu tubuhnya sehingga bayi bisa mengalami hipotermia. Alat ini dibuat karena bayi yang baru lahir memiliki permukaan tubuh yang luas dan lemak yang subkutan, sehingga bayi yang baru lahir rentan kehilangan panas. Oke, fungsi dari alat ini yaitu untuk menjaga suhu bayi agar tetap stabil, lalu untuk memonitoring suhu kulit pada bayi secara real time, dan mengurangi resiko hipotermia pada bayi. Kita akan masuk ke penjelasan dari alat ini. Nah, di sini itu kita menggunakan alat infantoarmer dengan merek GE. Untuk modenya itu, merek sama modenya itu GE Lullaby TM Warmer. Untuk parameternya di sini tuh ada tombol lampu untuk heaternya ini. Ini untuk pemanas heaternya. Lalu di sini ada tombol untuk alarm suhu tubuh pada bayi. Di sini ada alarm untuk heater dan ada sensor untuk skin temperatur. Nah, di sini ini ada setting untuk menyeting suhu tubuh yang ingin kita pakai. Bisa jadi setting lewat dari sini. Ini untuk tombol menaikkan suhu tubuhnya dan ini untuk menurunkan suhu, sedangkan ini untuk tombol OK-nya. Selanjutnya di sini tuh ada fitur tambahan yaitu UPGAR, di mana UPGAR itu adalah appearance, pulse, grimace, activity, respiration. Nah, appearance ini itu untuk mengecek warna kulit pada bayi, sedangkan pulse itu untuk denyut jantung pada bayi. Kalau grimace itu refleks atau respon pada bayi, activity itu untuk tonus ototnya bayi, dan yang terakhir itu ada respiration atau pernapasan pada bayi. Nah, untuk UPGAR ini sendiri yang bisa untuk melakukan pengecekan itu adalah dari perawatnya langsung. Selanjutnya
Di sini tuh ada fitur tambahan untuk alat infant warmer ini, yaitu ada alat resusitator, di mana alat ini digunakan untuk memberikan bantuan nafas pada bayi. Selanjutnya ada indikasi pasien yang menggunakan infant warmer. Siapa saja sih bayi yang akan menggunakan infant warmer ini? Bayi yang menggunakan infant warmer ini adalah bayi yang lahir secara prematur, bayi yang memiliki berat badan lahirnya rendah, bayi yang pasca resusitasi di NICU, dan bayi yang memiliki gangguan pernapasan. Indikasi utama dari bayi prematur yaitu bayi dengan lahir kurang dari 37 minggu, bayi dengan berat badan lahir yaitu kurang dari 2,5 kg, dan bayi yang memiliki hipotermia atau suhu rendah sekitar kurang dari 36,5 derajat Celcius, atau kondisi bayi yang kritis seperti kondisi asfiksia, kondisi sepsis, ataupun kondisi bayi pasca resusitasi di NICU. Kondisi-kondisi bayi tersebut yaitu kondisi bayi yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah kondisi bayi yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuh bayi secara mandiri sehingga membutuhkan bantuan alat penghangat untuk tubuh bayi tersebut. Infant warmer bekerja dengan pemanas radiasi yang dikontrol oleh umpan balik suhu dari sensor. Komponen dan sensor dari infant warmer ada elemen pemanas, sensor suhu, kontrol suhu, display, serta alarm sistem infant warmer. Baik, teman-teman, di sini selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan alat infant warmer ini. Pertama-tama itu kita berada di ruangan yang ingin ditempatkan seperti misalnya NICU, terus pastikan kondisi ruangan itu datar seperti itu, tidak banyak terdapat barang. Lalu kemudian kita siapkan itu barang-barang atau kelengkapan aksesoris dari alat seperti misalkan catu daya, terus sensor skin probe-nya. Terus selanjutnya itu langkah awal itu kita dapat menyalakan alat dengan menghubungkan catu daya itu pada sumber tegangan atau sumber PLN. Di sini saya akan menyalakan alat. Pertama kita hubungkan dulu catu dayanya. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mbak Devia di fitur alat. Di sini terdapat tombol heater untuk menyalakan heater pada alat ini. Misalkan saya nyalakan. Oke. Lalu di sini juga terdapat tombol untuk lampunya. Kita nyalakan saja. Kemudian selanjutnya itu kita menghubungkan probe sensor skinnya ke alat. Di sini sudah terdapat tanda gitu. Di sini ada tanda probe skinnya. Kita colokkan saja. Oke, sudah. Nah, lalu di alat infant warmer merek GE ini terdapat dua mode. Yang pertama kita itu misalkan ingin memilih mode auto. Nah, kita bisa memilih ini, tombol yang ini. Nah, di sini tombol auto ini merupakan sensor balik dari sensor suhu ini, skin probe ini dari bayi yang diletakkan di bawah badan bayi. Nah, di sini kita bisa mengatur suhunya, up, down-nya yang diinginkan. Kemudian kedua itu mode manual, yaitu kita bisa tekan ini. Nah, ini mode manualnya. Mode manual ini
kita bisa atur juga berapa persen dari nyala heater yang diinginkan. Misalkan di sini 100%. Kalau dirasa terlalu panas, kita bisa menurunkan. Misalkan di 75 atau 80% dari nyala heaternya. Oke, di sini saya akan memilih mode auto saja. Nah, nanti ketika suhu sudah tercapai, atau misalkan bisa juga bayi baru lahir langsung ditaruh terus kita setting suhunya, atau menyeting suhu terlebih dahulu, lalu kemudian nanti ketika suhu tercapai baru bayi diletakkan di matras, di dalam matrasnya. Di sini juga terdapat penyangga ketika nanti bayinya sudah diletakkan. Nah, seperti ini. Misalkan juga bayi akan dilakukan X-ray atau foto ronsen, itu di sini pada alat GI ini terdapat kelengkapan untuk menaruh tray. Di sini terdapat tray atau tempat untuk menaruh X-ray filmnya. Lalu kemudian di sini terdapat resusitator, di mana nanti ketika kita menggunakan alat ini, terus bayi membutuhkan nafas bantuan yang seperti disebutkan oleh teman saya yang telah dijelaskan. Di sini kita bisa mengatur berapa persen oksigen yang akan digunakan. Oke, di sini bisa mengatur liter per menit yang akan oksigen yang akan diberikan. Lalu untuk PIP ini biasanya itu ditentukan oleh perawat. Kemudian di sini ada saklar on off untuk menghidupkan alat. Kemudian di sini ada flow meter untuk mengukur nanti kadar oksigen yang masuk. Nah, karena ini untuk memberi nafas nafas bantuan pada pasien, tentunya alat ini dilengkapi dengan yang ada saluran untuk oksigen dan kompresor atau tekanan. Ini nanti akan di mix, kemudian akan diberikan ke pasien. Baik, nanti ketika kita sudah menggunakan alat ini, kemudian ingin disimpan, itu kita matikan lampu, matikan juga heaternya atau pemanasnya, cabut sensor skinnya, probe skin. Lalu kita bisa menyimpan di sini, misal terdapat rak untuk penyimpanan, kita bisa simpan sensornya di dalam. Itu. Nah, terakhir itu kita bisa mencabut catu daya dari alat itu, dari sumber tegangan. Dan proses pengoperasian telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya terkait pemeliharaan yang akan dilakukan pada alat infant warmer ini. Baik, menginjak proses selanjutnya, yakni mengenai pemeliharaan alat. Jadi untuk alat infant warmer ini bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni pemeliharaan secara harian. Kemudian yang pertama ada pembersihan secara rutin, pembersihan secara berkala. Jadi misal nanti kita bisa menggunakan cairan desinfektan. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan
cairan septalkan dan juga menggunakan kain fiber atau seperti ini kain perca. Jadi untuk yang harian kita bisa melakukan pembersihan atau pelumasan secara rutin. Kemudian untuk pemeliharaan 3 bulan kita bisa melakukan pemeliharaan untuk pengecekan secara fungsi, kemudian secara fisik, body, cover, dan sebagainya. Kemudian ada untuk indikator, ini bisa kita cek. Kemudian untuk tombol-tombol kita pastikan apakah tombolnya ada yang bermasalah atau sudah perlu penggantian. Kemudian kita juga bisa mengecek mengenai sensor skin sensor. Kita pastikan bahwa dari mulai sambungan konektor sampai di sambungan pada ujung sensor atau skin sensornya ini dipastikan tidak ada yang mengelupas atau lepas. Kemudian ada lagi kita bisa menggunakan fungsi untuk mekanik. Jadi kita pastikan roda seperti ini. Jadi kita geser ya. Kemudian kita juga bisa mengecek bagian untuk sudut kemiringan dari matras seperti ini. Ini termasuk pengecekan di kemiringan matras. Nah, ini masuk mekanik. Kemudian yang terakhir ya ini untuk pemeliharaan tahunan. Jadi untuk pemeliharaan tahunan ini sebagai elektromedis di rumah sakit kita bisa menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan kalibrasi rutin sesuai dengan Permenkes nomor 54 tahun 2015, yaitu paling tidak alat medis dilakukan kalibrasi 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya seperti ini. Ini pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kalibrasi pada bulan 4 di tahun 2025. Jadi nanti kita akan melakukan kalibrasi ulang pada bulan 4 tahun 2026. Nah, ini nanti kita menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan kalibrasi. Jadi kita sudah menyerahkan metode kepada mereka. Jadi mulai suhu, kemudian untuk penempatan kelistrikan itu sudah kita serahkan kepada pihak ketiga. Kemudian untuk melanjutkan di praktek pemeliharaan harian, kita bisa menggunakan cairan dan juga kain perca atau kain microfiber seperti tadi. Jadi cara yang paling aman kita membersihkan area-area yang di luar sensor atau di luar kontrol-kontrol yang perlu penanganan yang lebih khusus, seperti di cover, kemudian ada di akrilik. Ini bisa kita lakukan pembersihan seperti biasa. Untuk daerah sini nanti kita lakukan pembersihan yang lebih bersih atau mungkin yang lebih teliti lagi. Contohnya kita bisa memberikan cairan pembersih kepada kain seperti ini, lalu kita bisa melakukan pembersihan casing seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan tiap hari. Namun sebagai elektromedis untuk pembersihan harian atau pemeliharaan harian ini kita perlu memberikan edukasi kepada teman-teman sejawat, teman-teman perawat atau teman-teman bidan. Jadi kita ajarkan ranah mana yang bisa mereka bersihkan, kemudian bagaimana cara membersihkan agar setelah pemakaian pada pasien itu alat selalu rapi dan bersih. Seperti itu. Kemudian ada juga kita perlu memeriksa kabel dan sensor. Jadi setelah penggunaan, suatu misal setelah alat digunakan dan juga bayi sudah bisa lepas dari infant warmer, dipastikan untuk perawat atau bidan atau teman-teman nakes yang lain ini memeriksa kabel sebelum disimpan. Ini diperiksa dulu apakah ada kerusakan mungkin atau ada yang mengelupas seperti itu. Kemudian menginjak ke pemeliharaan setara 3 bulan atau 3 bulan sekali ya. Jadi dalam 1 tahun nanti kita akan melakukan pemeliharaan sebanyak 4 kali. Jadi kita siapkan formulir seperti ini. Ini bisa mengacu pada standar dari masing-masing rumah sakit atau masing-masing instansi bagaimana cara melakukan pemeliharaan. Jadi nanti akan kita tampilkan bagaimana formulirnya. Yang pertama, kita data dulu mengenai nama alat, merek, tipe, serial number. Jadi seperti yang kita ketahui ini namanya alat infant warmer. Kemudian keuntungannya beberapa rumah sakit sudah memiliki label untuk identitas alat. Jadi kita tinggal mencatat mulai dari nama alat, kemudian merek, kemudian tipe, ya ini Lullaby TM Warmer.
kita masukkan, kita catat semuanya, kita lakukan pencatatan semuanya. Kemudian serial number kita pastikan benar, karena serial number ini merupakan identitas pribadi dari masing-masing alat. Kemudian ruangan dan instalasi, kebetulan ini ada di instalasi ICU, instalasi care unit. Nah, kemudian untuk ruangan kini masuk di ruangan NICU. Nah, setelah semuanya sudah tercatat seperti ini untuk identitas alat, kemudian kita lakukan sesuai dengan checklist untuk pemeliharaan alat. Yang pertama, ya ini kita melakukan pengecekan casing atau housing. Ya, jadi casing atau housing ini berarti kita mengecek semua fisik, ya cover, kemudian sasis itu juga termasuk. Jadi kita cek semuanya, apakah ada yang rusak, apakah ada yang mengelupas atau mungkin yang perlu penggantian. Nah, ini kita cek semua pada kondisi ini semuanya kondisinya baik. Jadi untuk casing atau housing ini kita berikan tanda centang. Untuk fisik, untuk fungsi dan juga safety-nya ini semuanya masih baik. Kemudian pada baris kedua atau parameter kedua ini bisa kita lakukan untuk pengecekan pada kontrol atau switch. Jadi untuk kontrol dan switch ini ada beberapa panel yang bisa kita cek. Jadi untuk switch atau tombol ini bisa kita cek di area sini. Untuk tombol mode manual, kemudian tombol mode auto, kemudian tombol naik turun. Nah, ini kita pastikan semuanya masih aman. Kemudian tombol pada timer upguard, kemudian tombol silent, kemudian tombol power dan juga tombol untuk lampu ini kita cek semuanya, kita pastikan aman. Kemudian kita berikan checklist pada baris kontrol dan switch. Kemudian yang selanjutnya yakni indikator display. Untuk indikator display ini kebetulan ada 4 sampai 5 macam indikator. Kita lakukan pengujian dengan menyalakan alat seperti ini. Kemudian kita nyalakan main powernya. Jangan lupa kita colokkan untuk sensor suhu. Jadi untuk indikator display ini ada bermacam-macam. Yang pertama ya ini indikator mengenai sensor suhu atau skin time-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada parameter, ada LED bar untuk indikator power pada heaternya. Jadi nanti heater itu nanti memiliki persentase. Kalau di sini bisa kita atur persentase heater nyalanya seberapa. Seperti ini. Nah, ini bisa juga dibilang mode manual. Ini untuk indikator yang kedua. Kemudian yang ketiga ini indikator auto. Jadi ini indikator untuk suhu setting dari skin time. Yang tadi yang dimaksudkan yakni umpan balik dari suhu untuk men-setting heater. Ini tampilan ketiga, ini indikator ketiga. Kemudian ini ada indikator untuk timer upguard. Nah, ini kita cek indikatornya masih aman, tombolnya juga masih aman. Kemudian indikator untuk alarm, beberapa alarm tadi. Kalau sudah aman, kita bisa melakukan checklist pada pemeliharaan. Kemudian yang keempat yakni pemeriksaan sensor. Sensor ini kita memiliki satu sensor saja. Ya, untuk sensor ini merupakan sensor skin time. Ini kita pastikan kalau dia kena panas atau mungkin kita berikan suhu, setting suhu berapa, nanti kalau dia merespon, tentu jika ditampilkan pada tampilan 7 segmen ini berarti sensor suhu masih aman. Bisa kita lakukan checklist, kita lakukan centang pada baris keempat. Kemudian fungsi alarm, seperti tadi ada fungsi alarm untuk suhu bayi, kemudian sensor alarm untuk heater, untuk skin temp, dan juga nanti untuk steker. Kita coba salah satu sensor, salah satu fungsi alarm pada sensor kulit atau skin temp. Kita cabut akan menampilkan alarm seperti ini. Ini alarm nyala. Agar alarm tidak nyala, kita colokkan lagi skin temp-nya. Nah, ini untuk alarmnya sudah berfungsi. Kemudian yang keenam yakni baterai. Karena alat ini tidak menggunakan baterai sama sekali, jadi ketika
listrik padam atau colokan dicabut, nanti alat akan mati dengan sendirinya. Kita cukup memberikan tanda strip pada baterai dan memberikan keterangan alat tidak ada baterai, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini kabel power atau adapter. Jadi kita pastikan untuk kabel power ini atau steker ini kita pastikan semuanya terhubung, tidak ada yang ngelupas atau tidak ada yang lepas. Nah, jadi kita cek dari ujung sampai ujung, atau bila perlu kita bisa menggunakan multimeter untuk mengecek konektivitas dari kabel power tersebut. Setelah kita cek dan dipastikan aman, kita bisa lakukan centang pada pemeriksaan kabel power atau adaptor. Kemudian yang ke-8 yakni pembersihan. Seperti yang saya tunjukkan tadi, ketika kita sudah melakukan pemeliharaan rutin secara 3 bulan, berarti kita juga harus melakukan pembersihan. Jadi pembersihan yang dilakukan perawat atau teman-teman bidan itu pembersihan skala kecil setelah penggunaan dengan pasien atau dengan bayi, kita bisa melakukan pembersihan secara keseluruhan. Barangkali ada area yang kotor atau mungkin terkena dari mungkin tetesan atau mungkin dari kelembapan, akhirnya itu yang susah dibersihkan. Itu perlu kita bersihkan agar tidak sampai menjadikan alat tersebut dari mulai kotor sampai tidak berfungsi karena kurangnya kebersihan alat. Setelah kita lakukan pembersihan menggunakan septalkan tadi, kita bisa lakukan centang pada baris pembersihan. Kemudian yang ke-9 yakni pengaturan atau adjustment. Jadi pengaturan atau adjustment ini bisa kita lakukan apabila dari setting suhu maupun dengan tampilan ini ada selisih. Misal kita lakukan kalibrasi tahunan dari pihak ketiga, misal BPFK atau LPFK. Nah, itu ditemukan suhu tidak sesuai, baru kita bisa lakukan adjustment atau pengaturan. Untuk adjustment atau pengaturan ini bisa kita lakukan untuk pembongkaran. Nah, karena kita ini kondisi sekarang ini tidak ada masalah dan juga hasil kalibrasi sebelumnya itu tidak ada masalah, maka kita skip tapi tetap kita centang. Karena pengaturan atau adjustment karena tidak ada kerusakan alat yang butuh pengaturan atau adjustment. Seperti itu. Kemudian untuk pelumasan ini bisa lakukan pengecekan. Kita bisa melakukan pelumasan atau tidak. Yang penting kita pastikan area yang perlu dilumasi itu sudah lancar dan tidak ada macet. Seperti ini satu contoh tadi. Ini kita cek untuk sudutnya. Nah, kalau dari sini ada sekitar bunyi, kemudian sampai dia itu macet, nggak bisa diputar, nggak bisa atau nggak bisa dimiringkan. Nah, kita perlu melakukan pelumasan. Kita bisa melakukan pelumasan dengan WD, kemudian bisa melakukan pelumasan dengan grease gun atau dengan oli bekas, tergantung kebutuhan dari alat tersebut. Biasanya untuk yang paling aman itu kita menggunakan grease atau cairan stemped biasanya. Jadi itu kita lakukan pelumasan bagian mana yang perlu dilumasi sampai alatnya itu diuji fungsi lagi, diuji coba lagi yang telah dilumasi tadi. Ketika sudah dilakukan pelumasan atau tidak ada bagian yang perlu dilumasi, kita bisa melakukan centang pada baris pelumasan. Kemudian pengencangan. Untuk pengencangan biasanya di area baut maupun mur atau mungkin yang perlu kita kencangkan menggunakan kunci Inggris atau kunci pas lainnya. Nah, dipastikan alat ini tidak ada yang goyang, tidak ada yang perlu dikencangkan. Kita pastikan bahwa alat ini semuanya sudah kencang, beberapa baut atau beberapa pengencangan. Tapi kalau ada yang belum, kita pastikan juga, misal ada perlu kunci L. Kita pastikan apabila tadi baut kunci L tadi lepas, kita pastikan bahwa baut yang lepas tadi itu sudah baut pasangan. Jadi kita bisa lakukan pengencangan ulang atau pemasangan ulang dan juga melakukan pengencangan pada lainnya. Karena biasanya alat-alat dengan banyak mekanik itu lebih sering untuk baut maupun mur itu kendor. Seperti itu. Kalau sudah kita lakukan pengencangan atau alat ini tidak butuh pengencangan, bisalah kita lakukan memberikan centang pada baris pengencangan. Kemudian ada spare part atau suku cadang habis pakai. Untuk spare part di sini biasanya ada heater, ada lampu, kita cek juga lampunya. Nah, kalau dia masih menyala dan tidak ada redup atau mungkin masih terang, ini bisa kita skip untuk penggantian. Tapi kalau sampai mati atau mungkin redup atau mungkin warnanya sudah kelap-kelip, ya biasanya itu karena disuplai atau pada LED-nya atau halogennya. Ini bisa kita lakukan penggantian untuk lampu. Kemudian untuk heater ini biasanya kita bisa kalau
heater itu biasanya heater putus, jadi kita bisa lakukan pengecekan pada ujung ke ujung heater. Nah, ujung sampai ujung heater nanti kita cek apakah masih aman spare partnya. Kalau nggak ada masalah dan panasnya sudah merata, panasnya juga sudah masih aman, itu bisa kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lain. Kemudian ada sensor suhu. Nah, ini sensor suhu ini sebenarnya itu maksudnya spare part, tapi kita juga harus memberikan spare atau memberikan cadangan sensor suhu agar tidak sampai kalau ada kendala sensor suhu ini tidak sampai rusak atau mengganggu jalannya pemeriksaan. Nah, kalau sampai ini nanti mengganggu jalannya, kalau sampai sensor suhunya rusak, kita hanya bisa melakukan pada mode manual atau mode heater. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan skin temp atau skin sensor untuk melakukan pengukuran untuk yang mode otomatis tadi. Kemudian kalau semuanya sudah aman, sudah selesai, nggak ada perlu penggantian spare part atau BMHP, kita bisa lakukan memberikan centang pada spare part atau suku cadang. Yang terakhir yakni aksesoris. Jadi aksesoris ini yang pertama ada infus stand infus. Ya, ini untuk gantungan infus pada bayi. Kemudian pada belakang ini ada oksigen tambahan. Ini oksigen transport. Ini biasanya dipasang dengan volumeter sendiri. Nah, ini terletak di belakang, ini termasuk aksesoris. Kemudian di bawah sini ada juga aksesoris, ini untuk film tray. Jadi ketika mau melakukan foto, bed foto atau foto pasien, foto pada bayi, untuk filmnya bisa ditaruh di sini. Ini aksesoris, ini kita pastikan aman. Beberapa aksesoris yang lain juga aman, kita bisa memberikan centang pada baris aksesoris. Kemudian setelah itu ada blok pengujian listrik dan ruangan. Jadi pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pengujian listrik menggunakan multimeter dengan selektor volt AC. Jadi seperti ini kita bisa melakukan, untuk stekernya sudah tertancap pada stop kontak. Untuk ujung yang lain pada steker ini bisa kita lakukan pengecekan. Kita lakukan pengecekan untuk tegangan main voltage dari PLN. Nah, ini bisa kita masukkan pada pin L dan N. Nah, ini setelah kita lakukan pengecekan tegangan pada steker atau stop kontak dari bed head ini sebesar 230 volt, maka kita bisa tuliskan pada sini 230 volt. Kemudian keterangan steker PLN. Kemudian selanjutnya ya ini kita bisa mengukur suhu dan kelembapan. Untuk suhu dan kelembapan ini kita bisa pakai patokan dengan termohiger yang ada pada ruangan. Tadi untuk tampilannya suhunya sebesar 19 derajat Celcius dan kelembapan pada angka 53%. Kemudian bisa kita kasih keterangan termohigro. Kita menggunakan pengukuran dengan alat termohigro yang tertempel pada dinding ruangan. Kemudian ada pengujian kinerja yang bisa kita lakukan, yakni melakukan pengujian kinerja dari mulai uji alat keseluruhan. Waktu kita melakukan pengecekan tadi, melakukan checklist pada pengecekan alat tadi, ini sudah termasuk pengecekan alat secara keseluruhan dan hasilnya baik. Kemudian keterangan alat dapat digunakan. Kemudian untuk hasil akhir ini bisa kita berikan hasil akhirnya, yakni alat layak pakai. Dan kita memberikan nama teknisi yang melaksanakan. Dan juga kita memastikan bahwa tanggal kalibrasi ini masih berlaku. Kita catat juga untuk kalibrasi. Oke, setelah kita lakukan semua tahapan untuk pemeliharaan alat,
Kita pastikan lagi untuk identitas alat telah selesai. Kemudian untuk pemeliharaan, untuk checklist semuanya sudah kita laksanakan. Kemudian untuk pengujian listrik ruangan kita sudah berikan. Kemudian pengujian kinerja dan juga hasil akhir. Nanti akan kita tampilkan pada video juga untuk hasil pemeliharaan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pelaksanaan pemeliharaan mengenai InfanWarmer. Jadi kesimpulan pada pemeliharaan kita bisa melakukan tahap pemeliharaan harian seperti tadi, kemudian tribulan seperti ini, kita menggunakan kertas, dan juga ada pemeliharaan tahunan seperti kalibrasi yang sudah dilaksanakan dengan pihak ketiga. Sekian. Baik, demikian hasil penjelasan kami tentang alat InfanWarmer. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.